Baik, kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Ada beberapa yang belum mengumpulkan topiknya atau judul untuk penyajian di dalam membuat suatu teks dalam ide atau cerita yang nantinya dibuat suatu video gitu. Jadi ini berkelanjutan ya. Jadi istilahnya kalau kita mau membuat suatu video itu ada tahapannya. Jadi tidak sekedar kita syuting selesai enggak, tapi ada tahapannya. Nah ini sekarang kita mulai masuk dalam storyboard ya. Jadi storyboard atau lebih dikenal dengan gambar kasar gitu kan. Jadi ada yang perlu diperhatikan di sini. Di saya sendiri ini banyak sekali materi ini sampai 169 slide ya. Nah, mungkin tidak semua yang saya ambil beberapa poin-poinnya yang penting dalam penulisannya. Jadi tetap melanjutkan yang kemarin, yang belum mengumpulkan sudah mengumpulkan untuk pembuatan judul ya, judul langsung kita buat kemarin tentang outline-nya ya, outline selesai, nanti pembuatan cerita ya, sinopsis ya, langsung kita buat treatment sampai buat ke skenario ya. Sekarang ke storyboard. Nah, jadi tahapan ini harus diwajibkan untuk pembuatan suatu video gitu. Baik, saya masuk di dalam dalam storyboard. Sebenarnya kalau kita belajar di storyboard itu yang perlu diketahui adalah langkah-langkahnya. Jadi selesai, kemarin ada selesai misal ya ceritanya kayak apa, itu nanti digambarkan. Nanti digambarkan itu disesuaikan dengan keadaan yang mau kita ambil. Misal nanti mau ambil dengan close up wajah ya, itu kita gambar wajahnya. Kita gambar wajahnya. Nah, terus apalagi mungkin dari segi durasinya. Jadi ada visual, gambar kasar, ada durasi, waktunya, terus ada teknik pengambilannya. Jadi scene 1, scene 2, sampai scene 2. Itu nanti dimasukkan dalam storyboard-nya, gitu kan? Nah, kenapa ada itu? Jadi di sini storyboard ada jalan lain untuk menjelajahi narasi atau untuk melatih sebuah penampilan. Jadi mengatakan sebuah gambar dapat menerangkan ribuan kata. Jadi itu adalah gambar. Mungkin pernah baca komik ya, komik tentang cerita atau film atau apalah ya. Itu sama sebenarnya kan dasar dari pembuatan film memang dari konsep-konsep itu. Karena kita menyukai film luar negeri yang berbasis animasi itu kan sebenarnya sudah terkonsep di dalam storyboard. Sebetulnya mana ya komiknya itu sebenarnya. Nah, dari segi dasar komik itu diambil lah cerita-cerita yang memang itu merekamkan beberapa karakter yang sudah ada di dalam. Jadi ini kalau kita berkali ke sana kurang lebihnya gambarnya. Jadi paling tidak kita bisa menggambar, ya nggak harus benar hanya sketsa, gambar harus bagus gitu kan. Jadi contoh aja kita mengambil orang lagi berdiri, kita gambar aja sketsanya. Walaupun kita hasilnya stickman nggak masalah, tapi orang tahu ini gambar apa. Oh gambarnya orang gitu kan. Nah ini yang perlu siapa untuk membuat storyboard. Jadi ini berkelanjutan ya. Jadi kemarin yang sudah cerita sudah dikirimkan, terima kasih, tapi yang belum segera aja ya. Jadi nanti biar kita tahu seberapa dari hasil kita yang kita pelajari untuk pembuatan suatu naskah gitu kan. Nah, jadi kita kembalikan lagi tentang maksud dan tujuannya. Pada umumnya pembuatan film, buku komik dan animasi sebuah skrip ya dikembangkan sebelum berbuat. Jadi pengembangannya itu. Jadi semua kita sudah kita kembangkan dari naskah dari awal sampai akhir, baru nanti kita buat perkatnya, gambar-gambarnya. Contoh aja kita ngambil dengan durasi mungkin sekitar detik lah. Detik orang itu gambar apa? Oh baru dialog. Jadi kita gambarkan secara kasar gitu kan. Ya, walaupun gambarnya itu tidak menyerupai orang, tapi orang tahu ini ada gambar orang kan gitu kan. Jadi tidak harus langsung pinter gambar enggak, tapi ini juga mengarahkan biar si edit itu nyaman. Ini kan nanti kan lebih ke dalam pengambilan gambar sama editing. Editornya juga harus melihat dari sisi storyboardnya, jadi tidak ngawur gitu kan. Ini nanti habisnya apa, habisnya itu nanti meruntun untuk videonya gitu Bang.
Nah, ini harus kita siapkan ya. Nah, terus dari segi itu sendiri, kalau kita apa namanya dasari, jadi kalau kita masuk dalam namanya penulisan ya, penulisan konsep. Di sini yang kita pahami ada cerita ya, cerita yang tidak biasa atau kompensasi perkembangan cerita aslinya. Jadi cerita asli apa, nanti dikembangkan lagi di dalam bentuk gambar. Gitu. Terus di sini ada sebuah seri dalam gambar, jadi dia bersambung sampai selesai hasilnya nanti. Maka kalau nanti misal kita apa namanya membuat dari segi tokoh si A ini ada tokohnya itu mungkin dia itu ada antagonisnya, nah, kita buat serinya. Oh ini nanti habis ini adegannya apa dan sebagainya. Nah, adegan ini nanti akan kita dasari dari segi gambarnya, ya kan? Walaupun gambarnya nanti perkatnya ya mungkin dari anak buat itu lebih ke perkat atau pengambilan. Contohnya kemarin kita sudah belajar yang namanya long shot, ya full shot, medium shot, langsung ada lagi angle kamera, angle from eye, grab, gaya kepiting dan sebagainya. Itu adalah yang nanti kita siapkan di dalam grafik itu. Ya. Jadi kurang lebihnya nanti ke sana lah. Nah, maka bagaimana kita bisa mengatur dari segi jadi kalau beda gambar yang nanti akan kita siapkan ya. Jadi ini masih berkaitan kemarin ya, jadi masih ada berkaitannya. Kenapa? Karena ini kita harus menghasilkan film komposisi, itu loh. Sekarang kalau komposisi kan durasinya 1 sampai 2 menit ya, 1 menit, 2 menit. Itu nanti ada gambar-gambarnya, ada apa saja di situ. Apakah nanti gambar-gambarnya itu menjelaskan beberapa yang ada di dalam sinopsis ya, itu nanti kita gambarkan. Memang tebal banget ya. Misal 1 lembar itu bisa menggambarkan sekitar 9 kolom. Ya, 9 kolom untuk storyboardnya. Nah ini yang penting. Maka biasanya kejenuhannya membuat storyboard itu menggambarnya ini. Nah, tapi kan kita tahu dari sini ke sini sudah tahu, sudah paham. Nanti larinya ceritanya dari segi videonya itu ya orang itu sudah melihat itu sudah tahu cerita tentang ini. Nah, inilah yang menjelaskan bagaimana storyboard itu dikembangkan dalam videografi. Ya. Jadi itu yang penting. Tapi sebenarnya tidak hanya videografi, film-film yang animasi juga perlu, malah sangat perlu. Itu yang harus kita siapkan ya. Jadi banyak yang punya seni gambar yang lebih bagus ya kan. Bisa implementasikan hasilnya. Oh ini loh kayak gitu. Maka nanti kalau sudah naskahnya jadi tebal banget, ya kan. Jadi ranahnya yang terakhir itu storyboard ini loh yang terakhir. Storyboard jadi nanti produksi, ya, tuh. Nah setelah itu ya gambar satu dari kota dan sebuah kertas tulisan horizontal beri sedikit ruang di bawah. Nah, jadi nanti itu kita buat kotak per kotak per kotak lah. Tiap kotak itu ada adegan. Bawahnya scene 1, scene 2 sampai scene 100 mungkin ya. Sampai scene 1000 bisa aja. Ya, kalau kita, biasanya yang paling merepotkan itu membuat bersambung atau seperti video sinetron itu kan beribu-ribu ya kan. Dan satu angle nanti kan berapa scene. Ya ini aja. Nah, kita pun tahu durasi 1 menit mungkin kan nggak terlalu berat kan, mungkin hanya sekedar mungkin contoh aja bangun kesiangan. Ya cerita dari bangun kesiangan itu kita ambil gambar tersebutnya. Pertama megang ini megang HP atau kita gambar megang HP kan. Asal HP lagi dia itu langsung lari, kita cat gambar dulu ya, langsung di kamar mandi kita cut lagi, pindah lagi langsung ambil motor kita cut ya, ambil kunci dulu, ambil kunci, ambil motor cut, bawa helm dan sebagainya. Nah ini per cut-cutnya itu gambar dan bentuk story. Nah ini yang menarik. Nah, nanti coba berpikir bagaimana agar suatu hasil storyboard itu bisa dikembangkan di dalam suatu. Ya silakan nanti berkreasi kita. Yang penting nanti waktu sudah mulai ini ujian akhir kita sudah jadi gitu kan. Jadi naskahnya sudah jadi, videonya ya jadi. Anda usah kita mungkin ya, memang kesulitannya memang dari segi ini perancangannya gitu. Memang agak panjang. Nah, itu yang disiapkan dari segi storyboardnya sendiri. Nah, dari perkembangan sendiri kita siapkan.
apa yang perlu kita gunakan sini. Jadi Maeda gimana via sini ya. Jadi karakter yang apa di desainnya biasanya ya. Jadi dia punya tipe-tipe mungkin dari segi gambar, dari segi alur cerita. Jadi masih kita dalam suatu visualnya. Jadi lebih ke visual seperti itu, visual gambar lah. Baik, contohnya ini satu ini ada apa namanya resel storyboard. Dasar dari segi storyboard ini adalah cerita yang telah dikenal. Jadi kita aja jendela dan apa peluru merah. Nah ini kan contoh ya, contoh aja. Jadi kalau misal kita satu menggambarkan jendela gimana itu apa konsepnya? Oh dia itu seorang gadis cantik yang menggunakan apa namanya pakaian mungkin merah. Nah, di dalam ini sebenarnya sudah dijelaskan di apa naskah. Selanjutnya apa yang saya kita membuat suatu konsep gambarnya, kita gambarkan. Sendirinya gimana ya kita gambarkan? Tentunya itu anak-anak atau mungkin dia sudah dewasa dan sebagainya. Nah ini nanti di konsepnya ada di dalam storyboardnya gitu. Apalagi gadis berkulit merah, jadi dia kita sebut yang konsepnya gadis berkulit merah. Terus bagaimana langkahnya, terus apa saja properti pendukungnya, ini yang dimasukkan di dalam suatu storyboard. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam langkah ke sana, mungkin kita perlu tentang apa cerita. Sini kita menjadi beberapa bagian yang mudah diceritakan. Batasi kata-kata pada setiap panel. Jadi kita nanti gimana punya suatu batasan-batasan. Misal di sini nanti kita ceritakan tentang tema ya, tema tentang pagi hari. Ya, kita ambil cutnya yang paling diambil apa sih? Oh mungkin dia bangun tidur kita cut, kita gambar langsung apa namanya makan ya mungkin dalam kita cut kita gambar langsung baru dia keluar rumah kita cut kita gambar semua tersusun jadi rapi. Jadi garis-garis besarnya apa saja gitu. Ya. Antara outline sama storyboard itu sebenarnya hampir sama. Ya. Jadi kalau kesimpulannya masih ada gitu. Jadi tidak melencong. Nah, nanti kita buat di dalam video. Ya. Jadi bagaimana cara untuk membagikan ya kan, dalam suatu hasilnya itu. Di sini mengatakan bahwa klik, cut, paste, text, copy dan sebagainya ya warnai. Ini ada orang mau apa sendiri dalam di pada kita bisa menggambarkan. Walaupun gambarnya nanti boleh dikasih warna ya kan atau mungkin kita gambar langsung di dalam apa namanya fasilitas yang ada di Corel Draw atau mungkin sesuai Photoshop silahkan atau mungkin menggunakan mouse pen kita gambar sendiri ya kan atau pakai aplikasi yang lain atau menggambar manual pun boleh. Ya. Ini mau gambar manual ya pakai kertas biasa apa hasilnya nanti scan dimasukkan di sini jelaskan itu bisa ya. Silakan itu beraplikasi sini. Kalau untuk menjelaskan dalam bentuk visual itu banyak cara. Jadi silakan nanti kita mulai berpikir bagaimana membuat storyboard untuk pengembangan film komposisi gitu kan. Ya. Gitu. Jadi sekali kita memiliki gambar atau kata-kata jadi paling tidak kita kalau bisa menyelesaikan gambar ya kalau dalam apa itu perpotongannya jadi perpotongannya kayak apa jadi perpotongannya kita punya mungkin referensi gambar lah ya. Kita ikuti kalau kesulitan kita ikuti aja ya seperti kalau orang dulu itu apa ya kayak ngeblat gitu ya kayak kita gambar tapi karakter sama gitu kan karena kesulitan juga ya membuat karakter itu biar sama-sama caranya ya kita ikuti itu yang sudah ada ya kita masukkan tinggal kita tambahin gerakan tubuh gerakan apa ya kan tapi karakter sama jadi itu yang perlu disadari bagaimana melihat cerita adegan tapi dalam bentuk gambar ini lah yang paling ya apa namanya kita perlu kuasai Bang ya gambar ya jadi memang storyboard itu ada yang paling melelahkan karena dia menggambar persinnya gerakan-gerakannya paling tidak sana ya. Ya jadi perkembangan sendiri kalau kita sana kalau aja ini langsung aja ya contoh aja ini kalau biasanya habis selesai dapat ditempel di mading untuk apa untuk mengetahui setelah ini nanti mengambil gambar ini saya ini mengambil ini jadi nah storyboard yang paling penting itu adalah ini pengambilan gambar di dalam green screen atau di dalam studio gitu. Karena itu sangat butuh ya kan
misal mau mengangkat benda yang besar, ada itu kan CCI nggak benar ya. Kita gambarkan diri, oh dia mengangkat ini habis ini mungkin dia bertarung ya kan, mungkin fighting atau apa. Nah, kita gambarkan, oh di sini nanti pertarungannya pakainya robotnya adalah dengan CCI, digabungkan lah. Ini kan ada space dan ada tempatnya, jadi tidak seperti kita syuting. Misal itu, kalau itu kembangan di dalam storyboard, tapi di dunia animasi. Gitu. Nah, dan yang di sini mengatakan ada waktu untuk mengumpulkan gambar di paling tidak mulailah kita menyiapkan apa aja gambar yang perlu kita tidak lanjuti untuk buat suatu apa namanya storyboard gitu kan. Ya mungkin itu ceritanya lah kita mulai menggambar lah ya, uniknya menggambar. Dan di sini kalau kita perhatikan, ini misal kita di dalam scene yang selanjutnya tetap sama, gambar-gambarnya harus ada. Oke. Kalau ini ada clipping apa? Clipping sebelumnya dulu pernah kita buat clipping atau mungkin potong-potongan gambar kita tempel. Nah, di situ ada ceritanya apa gitu. Dulu pernah ya waktu sekolah ya apa itu dulu SD atau apa SMP ya. Dulu kan suruh gambar gitu, tapi ngambil dari ada tempel ke kasih cerita gitu kan. Nah itu yang bisa gitu. Jadi sama, sebenarnya itu sudah mengambil storyboard yang perlu di dalam satu gambar. Jadi mengambil beberapa yang sudah cara untuk menyikapi bagaimana untuk biar apa namanya hasilnya bisa sesuai ya kan. Nah, segini mengatakan bahwa klip-klip itu nanti ya mengklip kata-kata menarik sebuah iklan ya, aja ini kata-kata pintar dalam sebuah majalah. Jadi ada juga majalah yang dulu itu untuk anak-anak ya. Tuh, kita ambil. Biasanya banyak karakternya ya. Tempel, yang unik-unik itu jadikan ya. Ada alurnya cerita. Padahal itu kan berseri ya kan. Biasanya tiap masalah atau tiap orang itu berseri. Maksud besok ada lagi gitu, apa ceritanya lagi dan lagi berkelanjutan. Itu aja. Apakah masih ada di koran kayaknya masih ada. Ya biasanya bercerita berkelanjutan. Ya. Ada gitu. Itu juga storyboard sebenarnya, tapi kan sebenarnya dalam bentuk gambar ya, tidak dibuat seperti video lah. Kenapa videonya setelah gambar selesai, videonya jadi, gitu kan kalau artinya. Ya, langsung. Dan proses itu sendiri kalau kita dasari, ya, setelah kita mulai buat sekali gambar-gambar atau yang sudah ada, nanti kita kuasai dulu gambar-gambarnya. Oh, mau saya pengen menjadikan suatu adegan, ya, adegan mungkin kita butuh apa namanya, butuh seorang model lah. Kita sesuaikan karakter dari gambarnya ini. Oh, ini modelnya ini adalah mungkin saya harus cari sosok yang apa namanya orangnya itu pendiam sesuai dengan gambarnya loh ya, yang sifat karakternya apa, walaupun dia orang cekatan ya kan, berani dari pendiam ya. Tapi terakhir ada kita cari orang yang di posternya, terus dia karakternya itu suka makan ya, mungkin dia apa gampang ngantuk dan ini karakter yang kita bisa siapkan. Maka kita gambarkan karakter di storyboardnya. Oh, gitu. Itu yang penting di sana. Jadi pemilihan yang penting. Kunci dalam sini ini adalah mengizinkan proses apa asosiasi bebas untuk memandu pilihan kita. Di pilihan kita itu apa saja, gambarnya apa. Ya, kita mulai ciri-ciri itu. Memang yang paling lama itu storyboard itu menggambar. Gambar setiap pengambilan gitu kan. Itu yang jadinya beban. Tapi dalam waktu itu kita kalau kita sedang menggambar kita tahu alurnya gitu kan. Seorang apa namanya editor tahu ya kan. Habis ini apa baru nanti dibuat apa namanya gambarnya. Itu yang paling harus kita perhatikan. Nah, proses yang perlu di apa namanya gunakan di dalam penelitian storyboard ini ada beberapa gunakan rasa bagaimana jika dan bermainlah dengan arti ya clipping tersebut atau dan susunan mereka sebagai itu ini sebenarnya itu percobaan sih, itu latihan sebelum kita menggambar itu kita mengetahui clipping ya memang itu ada gambar-gambar mungkin dari segi cerita tentang anak-anak ya kan kita masukkan ya, di situ kan ada ceritanya. Tapi cari aja loh, soalnya kan itu bisa kita buat
cari itu apa namanya komik yang online gue banget ya. Di situlah. Dari situ nanti muncul kalau kita buatkan gambar apa cerita ya mungkin oh ini nanti ceritanya dia udah tahu ceritanya dari apa namanya komik yang sudah pernah disajikan pernah dibaca nanti kalau komik. Nah itu adalah sebenarnya alat dari storyboard juga ada bentuk film kartun gitu kan ya. Jadi itu yang apa namanya disesuaikan. Setelah itu menempatkan yang ini seperti tadi sama ya. Jadi kita sekarang kita boleh masuk di daftar ya sekali karakter-karakter yang perlu kita ambil sebagai acuannya. Oh karakternya nanti sapinya yang lucu, yang unik ya kan. Dan mungkin dia seorang pemberani ya kita masukkan karakternya itu. Jadi karakter boleh kita jadikan tapi kalau kan kita jangan langsung menyamakan kita buat yang berbeda lah. Itu yang penting. Kita setelah menyelesaikan suatu konsep dari storyboard ya, untuk mengembangkan ide cerita baru untuk tulis. Jadi ini pengembangan cerita. Jadi satu bisanya juga bisa juga mengembangkan cerita yang sudah ada. Jadi cerita dulu ya kan, kembangan lagi, digambar lagi dengan versi baru. Itu banyak sekali film kayak gitu ya. Cerita dulu, kembangan lagi versi yang sekarang ini. Nah, terus silahkan sih kita bisa kolaborasi untuk mencari ide tentang pembuatan menggambar sendiri. Terus kalau gambar ini kan yang perlu kita awasi adalah dari gerakan-gerakannya kemana, terus dari segi posisinya, pengambilan gambarnya. Ini juga misalnya di gambarnya ada kayak itu ya. Nanti saya lihatkan contohnya. Nah, di sini salah saja ya. Gunakan storyboard untuk membantu hubungan scene personal atau warga. Ini ada juga lanjutannya ya. Jadi kita boleh menggabungkan antara sejarahnya dan scene pribadi. Ini harus sinkron dan berkaitan. Dan penggunanya itu mungkin ada memerlukan foto keluarga dan sebagainya. Ini misal ya, saja kita membutuhkan suatu foto. Kenapa fotonya ini? Nanti kita gambar ulang, kita gambar. Jadi sebagai untuk karakter. Habis itu nanti kita implementasikan di dalam storyboardnya, kita ceritakan. Oke, ada kan urusan cerita aku ada. Jadi banyak sekali dulu ada yang tentang apa namanya film atau mungkin yang ceritakan tentang keluarga ya kan. Kita sama dulu, kayak gini cocok nggak ya? Ya cocok. Jadi kan kalau tentang keluarga. Terus itu yang baru kita siapa sih? Ya. Terus dari segi itu pengembangan dari apa namanya gambar itu saling potongan ya ini sisi cerita ya yang peristiwa yang mirip gitu potongan jadi ada potongan juga gambar tempel-tempel di cerita itu jadi gambar ini sekedar apa menyampaikan visual gitu. Ya ini gambar tempel tapi berbasis juga dan di sini nanti saya coba untuk apa namanya masuk di contoh lain contoh case yang apa namanya perlu dikaji contohnya aja ini tentang apa namanya storyboard yang umum lah yang umumnya umum dari pengembangan. Oke. Ya, di sini kalau kita masuk di dalam pengembangannya ya aja ini. Nah, ini kan cara storyboard ini sudah lama ya pengembangannya. Itu pengembangan untuk apa namanya seorang Disney ya, tahu Disney ya, Disney itu adalah seorang vendor pembuatan film. Ya. Dulu kan film yang dikembangkan ada Mickey Mouse ya, tahun sekitar tahun ini habis ini tahun 40-an ya, sekarang itu adalah yang dikembangkan dari film ya, film itu. Ya, jadi kalau kita bahas dari sendiri, memang itu lebih sebenarnya gambar beranimasi ya di sini jika juga harus belajar ke sana belajar dari mana lah kita harus mengetahui dari segi kelebihannya kalau kita tahu yang itu adalah waktu atau gerakan yang dinamis terus awalnya apa saja kita masuk di sini nah ini kalau ini ada dua kelebihan ya oke waktu kita tinggal ini ya tinggal sedikit lagi ya saya sedikit ya
ini kurang 9 menit lah ya untuk selesai ya. Jadi yang harus kita ketahui di sini, bagaimana kita bisa menyelesaikan storyboard. Nah, ini ada contoh-contohnya. Oke, contoh ini. Jadi gambar itu penting karena di sini karena menentukan suatu syarat ya. Jadi gambar ini sebenarnya gambar-gambar manual. Tapi nggak apa-apa kita bisa menggambarkan suatu wujud filmnya kan, gitu kan artinya pengambilannya situ. Ya. Nah, terus sekilas apa ide sketsa ya, ide sketsa yang perlu dikembangkan di dalam storyboard. Nah, jadi bagaimana cara kita nanti untuk mengembangkan ke gambar storyboard. Nah, contoh aja ini untuk film ya, film. Sekilasnya ini di perikanan storyboard hanya harus menciptakan representasi yang akurat, gitu kan. Dan jadi juga buat storyboard rekrutmen punya film ya. Kadang-kadang perusahaan perfilman merekrut seorang storyboard. Jadi ada juga yang benar-benar orang pintar gambar ya kan. Gambar untuk menyelesaikan storyboardnya itu. Ya. 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 Gimana ini masuk lagi ya? Ini kurang loh ya. Kurang 7 menit loh ya. Selesai loh ya. Habis ini jangan lupa nanti ya. Nah, ini saya contohkan lagi gambar-gambarnya yang harus ada juga karakter special effect-nya juga ada tim juga ya kan. Jadi yang memang harus kembangkan di dalam pembuatannya ini. Nah, di sini kalau kita masuk di dalam segmen gambar, saya langsung ke gambar aja ya. Gambar durasi. Nah, ini langsung ke dalam ya. Rumahnya ini ya sketsa gambar layar, dan frame, warna, penempatan. Jadi kita memang harus menggambar beberapa. Terus ada juga narasinya, ada audionya, videonya. Itu jelas tidak ceknya itu. Nah, ini harus dimunculkan ya. Zoom close up, zoom close up, ya, still close up, heading close up, ya. Masukkan di dalam storyboardnya sendiri. Nah, di sini ini sudah ada ya. Ini contoh aja, tapi nggak percaya. Ini contoh aja. Ada scene, square, fruit, durasi dan naskah. Jadi semuanya diceritakan di gambar. Ada ceritanya ya. Angle-nya, kameranya, ini kaki, jadi gambarannya ini baru kita ambil close up ya kan, langsung berjalan. Jadi itu langkah-langkahnya sana. Terus durasinya berapa? Kita buat durasi 13 detik ya, jadi jelaskan berapa detik gitu. 9 detik, ya, 12 detik, 3 detik dan sebagainya. Jadi itu yang perlu diselesaikan dalam bentuk panel pembuatan storyboard ya. Oke. Itu dulu lah yang harus kita pelajari dalam pembuatan storyboardnya. Oke, gitu dulu hari ini. Silakan yang membuat ide atau membuat judul, silakan membuat judul. Karena nanti berkelanjut sampai buat storyboard. Kalau nggak dijudul nggak akan selesai. Ya gitu dulu ya. Yang lain ya, yang lain ya. Baik, gitu. Ya, Pak. Jadi mohon nanti disiapkan ya sampai ke dalam pembuatan storyboard ya. Itu. Jadi menggambar ini dalam arti adalah menjelaskan adegannya, ya kan? Adegannya apa saja, terus tiap gerakannya apa, ya kan? Kita tulis di dalam kolom sudah. Nanti menjelaskan ke dalam pengambil gambar, gitu kan? Jadi itu sebenarnya ini penggambar gambar sih. Perkatnya apa saja, ya kan? Bawa kendaraan kita gambar, ya. Jadi ada yang harus kita sesuaikan di dalam pengambilannya. Ya ini kan contohnya. Ya kan, misal gitu ya, itu yang perlu kita perhatikan hari ini ya. Silahkan nanti berkelanjutan ya, yang sudah membuat ya paling tidak tinggal melanjutkan ke pembuatan storyboardnya ya. Mungkin itu lah ya, mungkin kita tinggal projectnya ya, tinggal projectnya aja ya. Terima kasih hari ini sudah bisa hadir. Yang belum lagi segera hadir, minta tolong habis ini nanti langsung membuka di siakannya ya. Tolong untuk
absensi yang belum hadir sehingga suruh masuk ke dalam syaratnya ya, biar nanti kita bisa pantau yang masuk hari ini. Itu waktunya. Mungkin ada perlu didiskusikan. Ya gitu dulu ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi gitu dulu. Mungkin teman-teman bisa nanti menyesuaikan untuk pembuatannya. Yang penting nanti naskah sudah jadi, kita langsung ke dalam storyboardnya. Oke, gitu dulu hari ini. Pertemuan hari ini mungkin kita bisa untuk minggu depan lagi. Nanti habis ini silakan masuk ke syarat online kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.